dari Mata Hati. Mungkin kalau yang sudah kenal saya sudah tahu bahwa saya juga orang tua dari seorang ABK dewasa. Anak saya namanya Steven. Steven sekarang berumur 28 tahun. Dan sejak dia berumur 10 tahun, saya mengelola sebuah center autisme dengan teman-teman saya waktu itu, Mata Hati, dengan Ibu Susi, Ibu Nani, sampai akhirnya hanya saya sendiri yang mengelola Mata Hati. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing sesuatu yang mungkin tidak pernah saya lakukan dulu. Karena saya kemarin saya berpikir saya ingin memberikan sebanyak mungkin materi supaya orang tua bisa mempunyai pengetahuan bagaimana menolong anaknya ataupun pengetahuan bagaimana sesuatu hal terjadi, orang tua itu bisa berpikir ini karena apa ya, paling sedikit itu yang bisa dilakukan orang tua. Jadi orang tua nggak kebingungan. Nah, ada inputan dari beberapa orang bahwa mestinya saya harus menyamakan visi dan misi dulu dengan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana persiapan mental kita menjadi orang tua ABK. Karena ini yang persiapan mental ini nanti yang akan menentukan sukses atau tidaknya sesuatu yang kita lakukan. Jadi pada kali ini saya tidak akan membicarakan mengenai materi-materi bagaimana membuat anak kita yang terakhir itu mempunyai skill membedakan dan menyamakan, karena itu adalah basic daripada kemampuan komunikasi yang selalu diminta oleh orang tua. Pada kali ini tujuan saya adalah saya ingin membantu orang tua dari pihak saya sebagai orang tua yang mempunyai ABK dewasa, dan saya memiliki Autism Center Mata Hati, bagaimana memaksimalkan bantuan saya ini. Jadi saya harus menceritakan dari awal bagaimana saya mengetahui anak saya dari umur 2 tahun lah kira-kira. Bagaimana saya struggle setelah mengetahui bahwa anak saya lain daripada yang lain. Dan tujuan saya mengatakan ini adalah sebelum semuanya terlambat. Jadi kita menolong anak kita itu juga nggak bisa selamanya. Kalau kita mau menolong anak kita, tolonglah dia secepat mungkin, sedini mungkin. Karena hasilnya nanti akan tidak sama. Kalau kita anak saya sudah 28 tahun. Kalau saya baru pada waktu anak saya 28 tahun, saya ingin menolong anak saya, walaupun keinginan itu demikian mulia, itu sepertinya sulit bagi kita tuh untuk benar-benar melakukan hal itu. Maka dari itu saya mau memberikan awareness itu kesadaran terhadap orang tua. Kayaknya yang di sini lebih banyak orang tua ya daripada profesional atau terapis lainnya. Bahwa kita mempunyai waktu yang terbatas untuk menolong anak kita. Jadi kita tidak mungkin mempunyai waktu yang
"Ah, saya nggak bisa sekarang, nanti aja deh 10 tahun lagi saya baru tolong anak saya lagi sibuk bekerja sekarang." Itu tidak bisa. Eee, jadi kalau Bapak Ibu mengetahui anak kita mempunyai, perbedaan atau, eee, kekurangan daripada anak-anak lainnya, yang harus kita lakukan adalah sekarang juga, jangan ditunda-tunda lagi untuk menolong anak kita. Nah, nanti saya akan ceritakan bagaimana saya melalui saat-saat dari saya mengetahui anak saya, mengalami, dia kekurangan sebagai seorang anak-anak. Saya mengatakan hanya sebagai kekurangan ya. Saya nggak mau menyatakan sebagai anak saya seperti sakit, karena kalau kekurangan itu kayaknya nantinya bisa ditambal gitu kekurangannya ya. Nah ini kembali lagi ke istilah, kita sebagai seorang orang tua, eee, untuk bisa kata-kata itu bisa lebih melegakan hati dan mempunyai harapan, daripada kita kayak ngomong satu penyakit itu akhirnya itu malah sulit ya, sulit untuk kayaknya mikir kalau penyakit itu lebih serius. Tapi kalau tingkat keseriusannya, saya akan katakan ke orang tua, ini sangat serius. Karena kalau Anda tunda, Anda akan kehilangan momen untuk menolong anak kita. Walaupun saat itu Anda mengeluarkan jumlah uang yang lebih besar daripada yang saat ini Anda harus keluarkan, tetapi momennya sudah lewat. Nah, pada waktu itu kita menyesal, menyesal kenapa nggak kita lakukan dulu ya? Padahal, kalau umpamanya nilai uang ya, kalau kita terapi sekarang sama terapi 10 tahun lagi pastinya lebih mahal daripada sekarang. Tetapi yang harus kita seriuskan itu bahwa kita hanya mempunyai waktu terbatas untuk menolong anak kita. Dengan kesadaran seperti itu, maka kita akan bisa memprioritaskan bahwa ini adalah prioritas. Waktu yang sekarang ini adalah prioritas menolong anak saya. Yang lainnya boleh menunggu, tetapi ini nggak bisa menunggu. Karena nanti kita yang akan menuai hasilnya, memanen. Seperti begini, kalau sekarang kita nggak melakukan apa-apa, kita akan memanen hasilnya pada waktu anak kita udah mulai akil balik, dewasa. Nah, itu kita baru terasa bahwa kenapa anak saya berperilaku seperti ini. Seperti ini yang saya tahu itu eh, negatif dan akhirnya pada waktu kita udah merasakan seperti itu, pada waktu anak kita udah lewat di atas umur akil balik, istilahnya umur 15 ke atas, itu kayaknya udah sangat-sangat susah untuk merubah itu. Maka dari itu menurut saya golden age, umur yang sangat bisa merubah anak kita adalah 0 sampai 5 tahun. 5 sampai 10 tahun itu ya kita bisa, tetapi anak itu sudah mempunyai bentuk yang lebih sulit kita rubah. Apalagi 10 sampai 13 tahun, lebih sulit lagi. Maka dari itu mungkin untuk kesempatan kali ini saya berharap saya bisa menerangkan ke orang tua pentingnya dilakukan sekarang dengan serius supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, di mana pada waktu itu eh, kita disuruh memilih anak kita mau ditaruh di rumah, tetapi korbannya kita, atau anak kita mau titipkan ke tempat asrama boarding yang mau menerima mereka, ataukah mereka ini nanti akan dititipkan di rumah sakit jiwa. Saya hari ini berbicara dengan salah seorang dokter
Sofyan dari Kendari bahwa beliau bekerja di rumah sakit jiwa dan beliau mempunyai 3 pasien anak autis yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan saya tanya, apakah pasien itu akan di sana terus? Enggak, Bu, karena ini atas biaya BPJS, mereka akan di sana sementara waktu kira-kira 2 minggu atau 1 bulan, saya lupa. Setelah itu dia harus pulang ke rumah selama 2 minggu, terus boleh dirawat lagi, balik lagi 2 minggu, terus harus pulang lagi. Jadi nggak bisa kita menitipkan langsung seperti itu, karena ini adalah program BPJS ya. Nah, memang kalau umpamanya kita mau menitipkan di tempat yang swasta, yang dalam pengelolaan swasta, itu pasti jauh lebih mahal. Dan akhirnya di 2 tempat ini pun mereka kalau yang autisme dewasa pastilah dikasih obat penenang yang sangat tinggi untuk membuat mereka tenang, nggak marah-marah. Kalau nggak gitu siapa yang bisa menghandle mereka dalam kapasitas mereka sudah besar, bertenaga besar, badannya besar. Untuk 1 lawan 1, sama-sama dewasanya aja, biasanya tidak akan bisa untuk mengcover tenaga mereka, untuk menghandle atau mengontrol mereka pada waktu mereka mungkin marah. Nah, saya jadi berpikir, umpamanya kita semua nggak mau melakukan apa-apa terhadap anak kita. Apakah tempat yang paling seperti rumah sakit jiwa itu bisa menampung anak kita semua? Apakah pemerintah kita akan menerima anak-anak itu semua? Pastinya tidak. Karena sekarang pun dengan kondisi cuma ada 3 anak yang di dalam satu rumah sakit jiwa itu pun mereka tidak bisa menghandle itu, menerima anak itu selamanya di sana. Jadi masih dikembalikan ke rumahnya, terus ibu boleh nitipin lagi, kembalikan ke rumahnya. Nah, itu yang kemungkinan paling buruk yang akan terjadi. Nah, ada juga tadi Dr. Sofyan juga bercerita ada orang tua yang orang tuanya udah meninggal, tinggal anak ini sendirian, sedangkan saudaranya di luar kota, di luar pulau, nggak tinggal dalam satu kota yang sama. Akhirnya saudara daripada anak ini cuma bisa melihat sebulan sekali. Dan kita waktu itu mungkin dan ceritanya ini anak ini memang orang tuanya udah nggak ada semua gitu. Pada waktu mereka ada, dia bisa terapi di rumah. Tapi pada waktu kita semua sudah nggak ada, anak ini mau dititipkan kemana? Itu mungkin yang bisa membuat ibu bapak bisa berpikir bahwa hal ini harus dipikirkan secara serius dan dibuatlah sebuah prioritas bahwa ini adalah prioritas anak ini saat ini dan tidak bisa ditunda lagi. Oke. Saya menceritakan ini juga supaya orang tua mempunyai kesiapan mental untuk membayangkan bahwa ini memang banyak hal yang harus kita lakukan. Ini bukan jalan tol. Ini seperti jalan makadam gitu ya, jalan yang berbatu-batu gitu ya. Tetapi masih bisa dijalanin. Dan tiap orang mungkin mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Jangan berputus asa apabila Anda tidak mempunyai fasilitas yang tidak seperti orang tua lainnya. Saya percaya bahwa anak ini dititipkan ke kita, pasti Tuhan akan juga memberikan jalan keluar untuk anak ini. Tetapi jalan keluar itu harus kita lalui. Janganlah kita sudah diberikan jalan, tetapi kita tidak melaluinya. Hanya menyuruh orang lain untuk melakukan hal itu. Kita boleh menyuruh orang lain, tetapi kita jangan lupa memonitoring. Apakah hal itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu juga sesuatu kendala yang terjadi pada saya. Jadi untuk memonitor orang, saya melakukan itu sebagai random check-in, gitu ya.
Mereka tidak tahu kapan saya akan datang, kapan saya akan melihat, tetapi jadi mereka tidak bisa berjaga-jaga. Pokoknya saya hanya akan datang tiap hari Senin. Maka mereka hari Senin semuanya bagus, tapi di luar hari Senin semuanya korup. Memang sebagai orang tua kadang-kadang kita harus mempunyai profesi ganda. Ada orang tua yang harus bekerja. Terus kita juga harus memperhatikan anak kita yang berkebutuhan khusus. Maka kita harus pandai-pandai bagaimana kedua-duanya itu harus bisa sama-sama berjalan dengan baik, dan akhirnya kita pun menuai yang baik pada waktu kita sudah berumur.